Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi Nurjamil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Irfan Al-Ghifari dengan NPM 1821511077 akan mencoba mempresentasikan artikel mengenai kemampuan argumentasi matematis ditinjau dari kejujuran siswa pada materi pola bilangan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan argumentasi matematis. Menurut Hartatiana, kemampuan yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para siswa selama proses pembelajaran matematika di kelas, salah satunya adalah berargumentasi secara matematis. Dalam hal ini mencakup memahami pembuktian, mengetahui bagaimana membuktikan, mengikuti dan menilai rangkaian argumentasi, memiliki kemampuan menggunakan strategi, dan menyusun argumentasi. Kemudian, menurut Padilla tahun 2015, argumentasi berkaitan dengan kemampuan komunikasi seseorang untuk memberikan alasan yang berbasis pada fakta-fakta untuk membuat kesimpulan dan sering digunakan dalam bukti matematika. Untuk kemudian, argumentasi dalam matematika sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan agar siswa dapat menjelaskan secara logis dan memutuskan cara atau penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Kilpatrick dan Jane tahun 2002. Maka, kesimpulan dari 3 pernyataan atau 3 penjelasan tadi bahwa dari beberapa penjelasan di atas mengenai kemampuan argumentasi, maka dapat disimpulkan kemampuan argumentasi matematis adalah kemampuan mengemukakan dan menjelaskan secara logis mengenai konsep dan pembuktian matematis agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang tepat. Kemampuan siswa berargumentasi dipengaruhi oleh peran guru dan memberdayakan siswa untuk membenarkan suatu pernyataan matematika. Menurut Aberdeen dan Dove tahun 2013. Peran guru merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator pengembangan siswa. Selain faktor dari guru, adapun faktor dari siswanya itu sendiri. Yang pertama atau faktor pertama dari siswa adalah minat dan partisipasi siswa selama pembelajaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu siswa berkaitan dengan prestasi akademik dan kognitif dari masing-masing siswa. Kemudian faktor ketiga berasal dari penyesuaian dan dukungan sosial lingkungan dari siswa tersebut. Berikut adalah silabus dari materi pola bilangan. Di mana 3.1 yaitu mengidentifikasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian indeks mencapai kompetensinya itu ada 3.1.1 yaitu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan bilangan sederhana. Kemudian 3.1.2-nya menentukan pola bilangan bulat. Kemudian selanjutnya 3.1.3 menentukan pola bilangan segitiga. Dan 3.1.4 menentukan pola bilangan persegi. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan, menentukan pola bilangan bulat, menentukan pola bilangan segitiga, menentukan pola bilangan persegi. Materinya yaitu barisan bilangan sederhana, pola bilangan bulat, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, mencermati konteks yang terkait dengan pola bilangan,
mencermati konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan, kemudian berdiskusi mengenai contoh pemecahan masalah terkait barisan dan pola bilangan, kemudian mencermati keterkaitan antar suku pola bilangan atau bentuk pada konfigurasi objek, kemudian melakukan eksperimen untuk mengeneralisasikan pola bilangan atau konfigurasi objek, kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, dan terakhir yaitu menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. Kemudian kompetensi dasar 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan atau barisan konfigurasi objek. Indeks pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1-nya menggunakan barisan bilangan dalam menyelesaikan masalah. 4.1.2 menggunakan pola bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah. 4.1.3 menggunakan pola bilangan segitiga dalam menyelesaikan masalah. 4.1.4 menggunakan pola bilangan persegi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu mengenai kejujuran atau sikap jujur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pasal 1 ayat 2 mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan ayat 1 tersebut, jelas sekali secara tersurat bahwa melalui pendidikan diharapkan terbentuklah manusia Indonesia yang berakhlak mulia dengan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan tidak semata-mata memiliki kecerdasan intelektual dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter jujur adalah akhlak mulia. Begitu pentingnya karakter jujur dalam menata kehidupan. Suma Atmaja pada tahun 2002 mengatakan bahwa melalui pendidikan sangat diharapkan terbinanya tata kehidupan yang penuh kesadaran, kesabaran, dan kejujuran. Selanjutnya, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi sasaran dalam penanaman karakter. Karakter menjadi sorotan yang merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Tidak terkecuali karakter anti korupsi. Mengkaji lebih dalam mengenai anti korupsi, karakter anti korupsi dibagi menjadi 3, yaitu nilai inti, etos, dan gaya hidup. Nilai inti, etos atau gaya hidup, dan sikap. Ketiga bagian ini memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian peserta didiknya. Kejujuran merupakan salah satu nilai inti dalam anti korupsi, dan kerja keras merupakan salah satu faktor dalam gaya hidup seseorang. Pada pembelajaran matematika, kejujuran memiliki peran sangat penting karena dapat menjadi landasan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Adanya kejujuran dan kerja keras, peserta didik memiliki kepribadian yang baik dan memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, keterkaitan mengenai argumentasi matematis siswa dengan sikap jujur ataupun kejujuran. Kaitan antara kemampuan argumentasi matematis siswa dengan kejujuran adalah berdasarkan penjelasan sebelumnya secara tersirat bahwa kemampuan argumentasi matematis siswa dapat terasah dan dapat berjalan dengan baik apabila siswa dapat memahami konsep dari materi yang ia telah pelajari. Karena dengan pemahaman tersebut, maka siswa dapat merekonstruksi kembali pemahaman pengetahuannya sehingga membentuk sebuah argumentasi. Sedangkan siswa yang tidak jujur dalam belajar atau mengerjakan tugas akan cenderung memilih langkah yang praktis dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, yaitu dengan menyontek jawaban teman mereka yang lebih pandai karena bersangkutan tidak menguasai konsep bahan atau materi pelajaran yang dipelajari. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa kemampuan argumentasi matematis siswa memiliki keterkaitan dengan kejujuran siswa dalam belajar. Jadi,
siswa itu akan mampu berargumentasi matematis dengan baik ketika ia paham terhadap konsep suatu pembelajaran yang ia pelajari. Ketika tidak menguasai dengan baik konsep materi tersebut, maka kemungkinan kemampuan argumentasi matematis siswa itu tidak akan berjalan dengan baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari tingkah laku ataupun perkataan. Lebih detailnya bisa dilihat di artikel yang berbentuk PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.